Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu nasirul muwahhidin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu hadzara minal khawarijil mariqin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi humatid din. Amma ba'd. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah, al-aslu tsani, usul yang kedua. Amarallahu bil ijtima'i fid dini wa naha 'anit tafarruqi fih. Allah Azza wa Jalla memerintahkan bagi seluruh kaum muslimin agar bersatu di atas agama, di atas al-haq, di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Dan juga Allah Azza wa Jalla melarang untuk berpecah belah, saling berkelompok-kelompok, bersekte-sekte, bal firqah-firqah. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan usul ini dengan penjelasan yang sangat jelas, bisa dipahami oleh orang awam sekalipun. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk serupa seperti orang-orang sebelum kita yang mana mereka berpecah belah, saling berselisih, saling bermusuhan, saling bertengkar. Akhirnya mereka pun binasa dikarenakan mereka tidak bersatu, malah berpecah belah. Wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu fid din, akan tetapi bersatunya itu di atas al-haq, di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan Sunnah, bukan toleransi yang serampangan. Bersatu namun masing-masing memiliki akidah yang berbeda, namun masing-masing memiliki opini manhaj yang berbeda. Bukan seperti itu persatuan yang dimaksud, akan tetapi fiddin, di atas al-haq, di atas Islam, di atas Sunnah. Wa nahahum anit tafarruqi fih. Dan Allah Azza wa Jalla melarang manusia untuk berpecah belah di dalam agama. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu min al-ajabil ujabi fi dhalik, thumma sara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usul ad-din wa furu'ahu huwa al-ilmu wal fiqhu fi ad-din. Dan bertambah jelas lagi mengenai usul yang kedua ini dengan datangnya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan akan wajibnya bersatu, akan wajibnya berkumpul dan saling menolong di atas agama, di atas al-haq, di atas kebenaran. Namun perkara ini, ilmu ini telah berubah menjadi bahwasanya berpecah belah di dalam usul agama dan cabang-cabangnya dianggap sebagai ilmu, dianggap sebagai fikih di dalam agama. Jadi apabila masing-masing kaum muslimin memiliki opini di dalam manhaj, memiliki pandangan di dalam akidah, berpecah belah, ini dianggap ilmu oleh manusia di zaman sekarang. Ini dianggap fikih karena masing-masing memiliki argumen, masing-masing memiliki pandangan di dalam manhaj dan akidah. Dianggap sebagai ahli ilmu karena memiliki opini, dalil sendiri, tanpa dikembalikan kepada salafus salih. وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. Dan persatuan yang hakikatnya itu adalah hal yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, bersatu di dalam agama di atas al-haq. Mereka anggap tidak ada yang mengucapkan persatuan kecuali orang zindik atau orang gila. Keterbalikan zaman, keterbalikan hakikat. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah. Usul kedua ini menerangkan bahwasannya bersatu di atas agama dan larangan untuk berpecah belah ini adalah usul yang agung yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Begitu pula diamalkan oleh sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka bersatu di atas Quran, mereka bersatu di atas sunnah Nabi SAW, tidak pernah membantah satupun perintah Nabi SAW, tidak pernah
melanggar larangan-larangan yang datang dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW, mereka bersatu di atas al-haq. Begitu pula ini diamalkan oleh salafuna salih rahimahumullah. Adapun dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Imran ayat 102 sampai 103, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian berislam. Lalu Allah Azza wa Jalla memerintahkan, bersatulah kalian di atas tali Allah dengan Islam, dengan sunnah, dengan salafus salih, seluruhnya bersatulah dan janganlah berpecah belah. Ingatlah nikmat Allah Azza wa Jal yang melimpah atas kalian tatkala kalian masih bermusuhan, masih berselisih, masih berpecah belah. Namun Allah Azza wa Jal menyatukan hati-hati kalian sehingga kalian pun menjadi ikhwan, sehingga kalian pun menjadi saudara disebabkan nikmat Allah Azza wa Jal. Dan ingatlah tatkala kalian berada di ujung jurang dari api, lalu Allah Azza wa Jal menyelamatkan kalian dari jurang tersebut, yaitu dengan datangnya Islam, dengan datangnya Nabi SAW, Al-Quran, As-Sunnah, pemahaman salafus salih. Begitulah Allah Azza wa Jal menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mau mengambil hidayah. Maka dalam ayat ini Allah Azza wa Jal menyinggung mengenai persatuan. Persatuan adalah perkara yang dituntut, perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam Qur'annya. Allah juga berfirman di surat Ali Imran ayat 105, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang terdahulu yang mana mereka berpecah belah, saling berselisih, saling bertengkar. Setelah datang kepada mereka penjelasan, setelah datang kepada mereka dalil, mereka itu akan mendapatkan azab yang dahsyat. Allah juga berfirman di surat Al-Anfal ayat 46, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Janganlah kalian saling berselisih, saling bertengkar. Dengan sebab kalian saling bertengkar, maka kalian akan kalah, akan rugi, akan runtuh, dan kekuatan kalian akan hilang. Maka di sini mengisyaratkan bahwasanya persatuan adalah sebab kuatnya kaum muslimin. Berpecah belah adalah sebab kalahnya kaum muslimin, kalahnya dakwah ini. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk bersatu di atas al-haq, di atas sunnah, di atas Al-Quran, di atas sunnah, di atas pemahaman salafus salih. Allah juga berfirman di surat Al-An'am ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama ini, mereka sungguh menjadi kelompok-kelompok, sekte-sekte. Tidak ada urusanmu kepada mereka. Allah juga berfirman di surat Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Telah disyariatkan kepada kalian di dalam agama ini sebagaimana wasiat Allah Azza wa Jalla kepada Nuh dan kepada orang-orang yang telah kami wahyukan kepadamu, dan juga telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa untuk menegakkan agama, menegakkan al-haq, menyuarakan sunnah, menyuarakan pemahaman salafus salih yang hak, dan janganlah kalian saling berpecah belah. Maka ini adalah wasiat kepada para nabi, Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, untuk menegakkan al-haq dan jangan sampai berpecah belah dan jangan sampai berselisih. Maka dalam ayat ini Allah Azza wa Jal melarang dari berpecah belah
dan menerangkan akibat-akibat buruk, akibat-akibat keji dari perpecahan, dari tidak adanya persatuan, yaitu hilangnya kekuatan, akan merugi, akan tertindas, dan lain sebagainya. Adapun dalil dari sunnah Nabi SAW untuk perkara ini adalah hadis al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi bihasbi imri'in minasy-syarr ay yahqira akhahu al-muslim. Nabi SAW bersabda, muslim dengan muslim yang lainnya adalah saudara. Saling bersatulah. Jangan saling menzalimi, jangan saling merendahkan, jangan saling menghinakan. Takwa letaknya di sini. Nabi SAW mengisyaratkan ke dalam dadanya. Dan cukup seseorang dikatakan buruk tatkala dia merendahkan saudara yang lainnya. Kullul muslim 'alal muslimi haram damuhu wa 'irduhu wa maluh. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram. Haram untuk menumpahkan darahnya, haram untuk menjelek-jelekkan kehormatannya, haram untuk mengambil hartanya. Di dalam riwayat lain, la tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tajassasu, wa la tahassasu, wa la tanajashu, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Janganlah kalian saling berhasad, janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling memata-matai, dan janganlah kalian saling melirik terhadap aib-aib saudaranya, dan juga jangan kalian saling bertengkar. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Di dalam riwayat yang lain, la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwanan. Janganlah saling memotong, janganlah saling memboikot, janganlah saling membelakangi, janganlah saling membenci, janganlah saling berhasad. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Nabi juga bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Mukmin dengan mukmin yang lainnya itu laksana tembok, laksana bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Itu yang seharusnya bagi seorang mukmin. Nabi juga bersabda kepada Abu Ayyub radhiyallahu an, ala adulluka ala tijarah, maukah engkau aku tunjukkan kepada perniagaan? Lalu Abu Ayyub menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Lalu Nabi SAW bersabda, tas'a fil islah bainan nas idza tafasadu wa taqarab bainahum idza taba'adu wa tuqarib bainahum idza taba'adu. Perniagaan yang menguntungkan adalah tatkala engkau mendamaikan dua orang yang saling berselisih, dan engkau mendekatkan dua orang yang saling berjauhan. Itu adalah perniagaan yang sangat menguntungkan. Inilah perintah-perintah Nabi SAW agar mukmin dengan mukmin yang lainnya saling mencintai, saling berkasih sayang, saling menginginkan kebaikan bagi saudaranya, saling menasihati, saling bantu-membantu di atas bir wa taqwa, saling melakukan sebab-sebab yang menguatkan hal tersebut, menumbuhkan rasa cinta satu sama lain. Dan Nabi SAW juga melarang dari hal-hal yang bisa memecah belah umat, memecah belah kaum muslimin, menjadikan mereka saling bermusuhan, saling membenci, saling menghasadi. Karena berpecah belah adalah hal yang paling dicintai oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia. Tatkala kaum muslimin saling bermusuhan, syaitan senang. Tatkala ahlus sunnah, saf-saf ahlus sunnah berpecah belah, maka musuh-musuh sunnah senang melihat hal tersebut. Maka bersatulah wahai ahlus sunnah wal jamaah, karena syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin tidak menginginkan, tidak suka apabila ahlul Islam bersatu di atas pemahaman salafus saleh, di atas al-haq, di atas Al-Quran dan sunnah. Malah mereka menginginkan agar ahlul Islam berpecah belah
saling bermusuhan. Dengan itu runtuhlah kekuatan kaum muslimin, akhirnya pun tertindas. Maka Nabi SAW menganjurkan bagi kaum muslimin untuk saling menyayangi, saling bersatu, saling mengasihi, dan melarang untuk berpecah belah. Adapun dari amalan sahabat Nabi SAW telah banyak kisah yang menggambarkan bagaimana mereka bersatu, tidak saling berpecah belah. Walaupun terkadang terjadi perselisihan di antara mereka, namun perselisihan tersebut tidak menyebabkan mereka saling bermusuhan, saling membenci, saling berkelompok-kelompok, bersekte-sekte. Karena pernah terjadi perselisihan di antara para sahabat Nabi SAW di zamannya. Rasulullah SAW berada di antara mereka. Salah satu potretnya adalah kejadian yang terjadi di peperangan Ahzab. Tatkala selesai melaksanakan perang Ahzab, datang Jibril kepada Nabi SAW memerintahkannya untuk pergi ke Bani Quraidah untuk dibatalkan perjanjian. Lalu Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, "La yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi Bani Quraidah." Janganlah salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Lalu para sahabat pun berangkat dari Madinah ke Bani Quraidah. Akhirnya datang waktu salat asar. Sebagian mereka berkata, "La nusalli illa fi Bani Quraidah walau ghabatis syams." Kita tidak mau salat kecuali di Bani Quraidah walaupun matahari ntar terbenam, walaupun waktu salat asar terakhirkan. Mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW yang tadi, "La yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi Bani Quraidah." Fanaqul sami'na wa ata'na. Maka kami pun mengucapkan, kami mendengar dan kami taat. Adapun yang lain, sahabat yang lain mengatakan nusalli fil waqt, lianna Rasulullah SAW arada bidzalika al-mubadara wal isra' ila al-khuruj wa lam yurid minna ta'khir salah. Fabalagha dzalika an-nabi. Lalu sebagian sahabat yang lain berkata, kita sholat pada waktunya saja. Kita sholat asar sekarang saja. Dikarenakan Nabi SAW mengatakan sabda tersebut agar kita cepat pergi ke Bani Quraidah, tidak lelet-lelet, tidak lambat-lambat. Nabi SAW tidak menginginkan dari sabdanya agar waktu sholat tersebut diakhirkan. Tidak demikian maksud Nabi SAW. Maka terjadilah perselisihan di antara para sahabat. Ada yang sholat di Bani Quraidah walaupun waktu sholatnya telah pergi. Ada yang sholat pada waktunya, jadi tidak sholat di Bani Quraidah. Lalu kabar perselisihan ini sampai kepada telinga Nabi SAW. Namun Nabi SAW sama sekali tidak memarahi satupun dari sahabat yang pergi ke Bani Quraidah. Tidak memarahi kubu yang satu, tidak juga memarahi kubu yang satunya lagi. Tidak marah kepada orang yang mengakhirkan waktu sholat karena sholat di Bani Quraidah. Tidak juga memarahi sahabat yang sholat pada waktunya, tidak sholat di Bani Quraidah. Namun perselisihan ini sama sekali tidak membuat mereka berkelompok-kelompok, saling membenci, saling memusuhi, saling bertengkar. Adapun apabila kita melihat bagaimana salafus saleh dalam perkara ini, terjadi di antara para salafus saleh perselisihan pada permasalahan-permasalahan memang yang boleh bagi seseorang untuk berijtihad di situ. Boleh untuk mengeluarkan opini dan pemahaman mengenai dalil pada permasalahan-permasalahan khilafiyah. Boleh bagi seseorang untuk berselisih di situ. Namun perselisihan ini tidak membuat mereka saling hasad, saling memusuhi, saling membenci. Bahkan mereka meyakini bahwasanya mereka masihlah bersaudara, walaupun terjadi perselisihan pendapat pada permasalahan-permasalahan yang boleh berselisih pendapat di situ. Bahkan pernah terjadi di masa salaf, ada dua ulama. Satu ulama berpendapat bahwasanya makan daging unta itu membatalkan wudu. Ulama yang satu lagi memandang bahwasanya makan daging unta itu tidak membatalkan wudu.
ulama yang kedua ini menjadi imam salat. Ulama yang kedua ini menjadi imam salat, yaitu yang memandang bahwasanya daging unta itu tidak membatalkan wudhu. Dan ulama yang pertama menjadi makmumnya, yang mana dia memandang, berpendapat bahwasanya daging unta itu bisa membatalkan wudhu. Lihat bagaimana terjadi perselisihan di antara mereka, namun saling memberikan udzur, saling memberikan keluasan, saling berlapang dada akan pendapat yang diambil oleh masing-masing mereka, karena masing-masing mempunyai dalil. Dan ini adalah permasalahan-permasalahan yang boleh untuk berselisih di dalamnya. Namun hal tersebut tidak membuat mereka saling memusuhi, saling membenci, saling membelakangi, saling memboikot, dan seterusnya. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya perselisihan yang terjadi pada permasalahan-permasalahan yang boleh bagi seseorang untuk berselisih, berbeda pendapat, itu hakikatnya bukan perselisihan atau permusuhan. Itu hanya opini masing-masing, pendapat masing-masing, dalil masing-masing. Ini pada permasalahan-permasalahan yang boleh khilaf. Dikarenakan masing-masing yang berpendapat, mereka punya dalil, mengikuti dalil yang nampak bagi mereka masing-masing. Dan setiap muslim dituntut apabila telah terang baginya dalil, dituntut untuk mengikuti dalil. Jangan bagi dia nampak dalil, tapi dia malah memilih pendapat A, pendapat B, pendapat C, yang itu adalah perkataan-perkataan manusia. Maka wajib bagi setiap muslim apabila nampak dalil jelas sahih baginya, maka wajib untuk mengikuti. Inilah sebab terjadinya khilaf, mengapa ada perselisihan pada permasalahan-permasalahan fikih misal, atau permasalahan-permasalahan yang boleh khilaf, karena masing-masing berbeda dalil yang nampak bagi mereka. Ulama yang satu menganggap hadisnya sahih, ulama dua menganggap hadisnya dhaif, karena melihat adanya rawi yang tidak bisa dilihat oleh ulama A, misal seperti itu. Karena hakikatnya juga masing-masing yang mempunyai pendapat itu sudah menyeru kepada dalil yang mereka punya, dan inilah yang dituntut dari setiap muslim untuk mengikuti dalil yang nampak bagi mereka. Adapun pada permasalahan-permasalahan yang tidak boleh berselisih di situ, seperti permasalahan-permasalahan manhaj, permasalahan-permasalahan akidah, yang mana siapa saja yang menyelisihi akidah sahabat, manhaj sahabat tabi'in, maka dia dikeluarkan dari ahlus sunnah wal jamaah salafiyah, dan dia termasuk dari orang-orang yang tersesat. Maka permasalahan-permasalahan yang seperti ini tidak boleh ada khilaf, Bahkan apabila kawan kita, saudara kita terjatuh kepada penyelisihan akidah, sudah kita nasihati, sudah kita jelaskan dalilnya, namun dia tetap bersikeras di atas kesesatannya, maka wajib untuk dimusuhi. Dan diboikot. Ini termasuk dari nasihat. Agar dia kembali ke jalan yang benar, kembali kepada manhaj yang hak. Dan pada selisihan dan kesesatan yang terjadi dalam permasalahan akidah terjadi setelah berlalunya generasi terbaik. Muncul setelah berlalunya generasi terbaik. Maka setelah generasi sahabat tabi'in dan atba'u tabi'in itu hilang, baru muncullah akidah-akidah sesat, tersebar merata akidah-akidah sesat. Maka yang wajib bagi setiap muslim adalah tidak menyelisihi manhaj sahabat dan akidahnya mereka dalam hidupnya, dan tidak boleh masing-masing muslim memiliki pendapat dalam permasalahan manhaj dan akidah. Adapun permasalahan-permasalahan khilafiyah yang boleh bagi setiap orang memiliki pandangan dan pendapat, maka masuknya ke dalam sabda Nabi SAW, "Idza hakama al-hakimu fajtahada fa asaba falahu ajran wa in ijtahada fa akhtaha falahu ajrun." Apabila seorang hakim, seorang mujtahid, seorang alim berijtihad, mengeluarkan pendapat dari penelitiannya, lalu benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia berijtihad, mengeluarkan pendapat dari penelitiannya terhadap dalil, namun dia keliru,
qaddarallah keliru, maka dia mendapatkan satu pahala. Tetap mendapatkan satu pahala karena usahanya mencari al-haq namun keliru. Inilah dhabitnya. Kesimpulannya, maka wajib bagi setiap muslim untuk bersatu, menjadi umat wahidah. Bersatu, saling menguatkan, dan jangan sampai terjadi yang namanya permusuhan, berhizb-hizb, bersekte-sekte, berkelompok-kelompok, saling memusuhi, saling membenci pada permasalahan-permasalahan yang boleh di situ untuk khilaf. Kalaupun mereka terjadi perselisihan, jangan sampai bermusuhan terhadap perkara-perkara yang boleh bagi seseorang untuk berluas-luas di situ. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.